Pelanggar perwal penerapan karantina kesehatan di Medan mulai mengalami penurunan. Dua unit rumah semi permanen di Kecamatan Binjai Barat ludes terbakar. Pelaksanaan ibadah Waisak di Kota Medan dilakukan dengan protokol kesehatan COVID-19. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut, edisi Jumat 8 Mei 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara mencapai 142 kasus yang terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR. Sementara jumlah pasien yang telah dinyatakan sembuh terus meningkat menjadi 48 orang. Dalam pengawasan yang sedang dirawat. Data tersebut dikonfirmasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara pertanggal 7 Mei 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pasien positif COVID-19 meningkat sebanyak 1 kasus menjadi 142 kasus yang terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR dan PDP sebanyak 146 pasien. Sementara jumlah kasus positif COVID-19 yang meninggal dunia sebanyak 16 orang. Namun jumlah pasien yang dinyatakan sembuh meningkat sebanyak 5 orang menjadi total 48 orang. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara Wiko Irwan menyampaikan penularan virus masih terus terjadi sehingga warga diminta tetap produktif di rumah di tengah pandemi COVID-19. Dapat sebanyak 142 kasus dan terbanyak juga di Kota Medan sebanyak 104 orang. Pasien COVID yang meninggal dunia sebanyak 16 orang dan penderita COVID yang mengalami kesembuhan sebanyak 48. Pemerintah Kota Medan mulai menerapkan sidang lapangan bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker pasca pemberlakuan karantina kesehatan. Hingga hari ke-7 jumlah pelanggaran mulai mengalami penurunan. Pelaksanaan razia penggunaan masker dan sidang lapangan gencar dilakukan di Kota Medan pasca pemberlakuan karantina kesehatan sejak 1 Mei lalu. Berdasarkan evaluasi hingga hari ke-7 penerapan aturan karantina kesehatan, jumlah pelanggaran mulai mengalami penurunan. Seperti di Kecamatan Medan Polonia, jumlah pelanggaran menurun hingga lebih dari 90%. Sebelumnya warga yang melanggar aturan berjumlah 150 hingga 300 orang, namun kini hanya 18 orang yang dikenai sanksi penahanan KTP dan 30 orang lainnya dengan pelanggaran ringan. Pihak Pemko Medan terus melakukan razia dan sosialisasi terkait penerapan karantina kesehatan yang memiliki sanksi yang mengatur dalam upaya memutus rantai virus COVID-19. Bahwasanya hari demi hari makin sedikit kita temukan. Jadi hari ini 18, lalu kita himbau, kita tindak, kita tahan KTP-nya, kita bikin surat peringatan, kita berikan masker. Mudah-mudahan ke depannya masyarakat yang melihat ini semuanya bisa. Petugas gabungan Satpol PP dan TNI Polri menertibkan sejumlah warung yang tidak mematuhi aturan karantina kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Penertiban sempat mendapat penolakan dari para pedagang. Penertiban dilakukan terhadap sejumlah warung yang berada di kawasan Jalan Rambung, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. Dalam penertiban, petugas sempat adu mulut dengan para pedagang yang menolak untuk ditertibkan. Hal ini dilakukan karena pedagang telah melanggar aturan karantina kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Sebelumnya petugas telah melakukan sosialisasi kepada para pedagang untuk tidak menyediakan fasilitas makan di tempat, menyusul diterapkannya Perwal nomor 11 tahun 2020 terkait karantina kesehatan. Selain itu, para pedagang juga melanggar Perda nomor 9 tahun 2002 soal larangan mendirikan bangunan di atas drainase dan badan jalan. Kita sudah ingatkan kepada pedagang kaki lima bahwa bahayanya COVID. Ini awal dimulai pada saat kita sosialisasi bersama Pak Camat, Wakapolsek dan Pak Danramil bahwa tidak boleh berkumpul-kumpul. Ternyata sudah beberapa kali kami datang kemarin masih tetap dilakukan.
Pemirsa, penerbangan domestik di Bandara Internasional Kuala Namu kembali beroperasi. Pengaktifan operasional bandara dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Operasional bandara kembali diaktifkan pada Kamis kemarin setelah 12 hari ditutup sementara pasca pemberlakuan Permenhub nomor 25 tahun 2020 soal pengendalian transportasi di tengah pandemi COVID-19. Penerbangan perdana dilakukan maskapai Garuda tujuan Medan Jakarta dengan mengangkut 86 penumpang. Pengaktifan operasional bandara dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 mulai dari kewajiban penggunaan masker dan penerapan physical distancing. Para calon penumpang diharuskan melampirkan surat tugas, surat keterangan bepergian, dan surat sehat negatif COVID-19 dari pemeriksaan rapid test. Jika tidak melengkapi berkas, keberangkatan penumpang tersebut akan dibatalkan. Salah seorang penumpang, Salim Fahri, mengatakan ia berangkat ke Jakarta untuk bekerja kembali di DPR RI setelah sempat tertahan di Medan pasca ditutupnya operasional bandara. Sebelumnya, pemerintah melalui Kemenhub kembali mengizinkan operasional semua moda transportasi dengan kriteria dan syarat yang harus dipenuhi berdasarkan surat edaran yang telah dikeluarkan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Untuk hari ini, ada 2 penerbangan yang telah dijadwalkan, yakni untuk maskapai Garuda dan Citylink. Penerbangan Garuda harus ditunda hingga sore nanti, sementara Citylink harus dibatalkan karena hanya ada 3 penumpang yang terdata. Ya, otomatis KTP. Udah tuh ada surat rapid test bahwa kita menyatakan negatif. Yang ketiga surat tugas. Sementara pasca pembukaan kembali operasional Bandara Kuala Namu, PT Angkasa Pura II membuka 2 posko pengendalian penanganan COVID-19. Posko dibuka guna memeriksa kesehatan para calon penumpang bersyarat sesuai protokol COVID-19. 2 posko pengendalian percepatan penanganan COVID-19 ditempatkan di Terminal Keberangkatan dan Kedatangan Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang. Petugas gabungan dari KKP, TNI Polri, APSEK, dan PT Angkasa Pura II disiagakan di posko tersebut. Posko dibuka guna memeriksa kesehatan calon penumpang bersyarat pasca kembali beroperasinya bandara. Nantinya calon penumpang bersyarat yang akan berangkat dan tiba di Bandara Kuala Namu harus menjalani pemeriksaan rapid test dan pengecekan suhu tubuh, serta wajib menggunakan masker dan menunjukkan surat keterangan tugas sebagai syarat berpergian. Bagi calon penumpang, untuk mendapatkan tiket adalah harus ada surat kesehatan yang menyatakan bebas daripada COVID. Harus ada surat dari pimpinan atau surat pengantar dari pimpinan instansi atau perusahaan mereka masing-masing. Dia juga harus menggunakan masker. Pemirsa, usai jeda akan hadir informasi mengenai 2 unit rumah semi permanen di Kecamatan Binjai Barat ludes terbakar. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Wajah Sumut. 2 unit rumah semi permanen di Kecamatan Binjai Barat ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Peristiwa kebakaran melanda 2 unit rumah warga di Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai pada Kamis malam. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan rumah hingga merambat ke bagian belakang bangunan kantor KPU Kota Binjai. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api yang diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Pemirsa, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Nias akan memproses dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPRD Nias Ali Nurul Lauli pasca dilaporkan oleh 15 anggota Dewan. Penyelidikan terkait surat mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Nias Ali Nurul Lauli akan diproses oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Nias. BKD masih menunggu disposisi dari pimpinan DPRD sebagai acuan dalam proses penyelidikan lebih lanjut.
Ketua Badan Kehormatan Dewan Sudirman Druru menyebutkan langkah awal yang akan dilakukan adalah meminta klarifikasi dari pelapor, saksi dan terlapor. Kemudian dilakukan verifikasi sebelum pengambilan keputusan. Sudirman menambahkan proses awal hingga pengambilan keputusan dilakukan selama dalam 90 hari. Sebelumnya 15 anggota DPRD Nias menuding Ketua DPRD Nias Ali Nurul Lauli mengabaikan hak anggota Dewan dalam pengambilan keputusan secara sepihak atas tanggapan pada LKPJ Bupati Nias tahun 2019. Kita menyelidiki dulu kira-kira apa sesuai menurut aturan yang berlaku masalah Badan Kehormatan Dewan. Itulah yang bisa kita sampaikan untuk sementara karena laporan itu belum kita baca, belum sampai ke tangan kita. Benar apa tidaknya nanti setelah sampai di BKD ya kita proses. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai mengusulkan sebanyak 26.000 kepala keluarga untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Disampaikan Bupati Serdang Bedagai Sukirman saat menyalurkan bantuan kepada warga terdampak COVID-19 di Dusun 5 Desa Pon, Kecamatan Sebamban. Bupati Sukirman menyampaikan pihaknya telah mengusulkan sebanyak 26 kepala keluarga dalam penerimaan bantuan sosial Pemprov Sumut kepada Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Saat ini warga terdampak COVID-19 yang terdaftar dalam program PKH sebanyak 17.000 kepala keluarga, sedangkan 22.000 kepala keluarga lainnya terdaftar dalam program BLT. Sementara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Serdang Bedagai hingga kini masih terus menyalurkan bantuan kepada warga secara bertahap. Karena pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial itu akan memberikan perhatian kepada yang terdampak itu tadi. Termasuk juga dari Gubernur Sumatera Utara. Yang Bapak sampaikan oleh telekonferensi tadi berapa, Pak? Yang telekonferensi tadi untuk seluruhnya 51.000 lebih. 51.000. Tapi 17.000 sudah menjadi bagian dari PKH, 22.000 BLT, nah selebihnya 26.000 itu yang... Kantor Pos Padang Sidimpuan mulai mencairkan dana bantuan sosial tunai yang akan dibayarkan secara bertahap per kecamatan di Padang Sidimpuan. Ratusan warga memadati kantor Pos Padang Sidimpuan untuk mengambil langsung dana bantuan sosial tunai pemerintah. Pencairan bansos sudah dilakukan secara bertahap sejak Kamis kemarin dan berlangsung hingga 5 hari ke depan. Warga penerima bantuan harus memverifikasi data dengan membawa kartu keluarga dan KTP atau surat resi yang dikeluarkan kantor catatan sipil. Ketua Satgas Pembayaran Bansos Kantor Pos Padang Sidimpuan Khairul Aulia Lubis mengatakan untuk wilayah Padang Sidimpuan ada sebanyak 5.211 warga yang menerima bansos tunai melalui Kantor Pos Padang Sidimpuan. Pihaknya menghimbau kepada warga yang akan mengambil bansos tersebut untuk tetap melakukan physical distancing dan memakai masker. Kalau untuk sementara itu ada sekitar 5.211 penerima untuk Kota Padang Sidimpuan aja. Itu akan dicairkan berapa kali? Dicairkan selama 5 hari, dimulai dari hari Rabu kemarin dan dibayarkan secara bertahap melalui per kecamatan. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai pelaksanaan ibadah Waisak di Kota Medan dilakukan dengan protokol kesehatan COVID-19. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut. Pelaksanaan ibadah dalam perayaan Waisak di Kota Medan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Umat Buddha berharap agar pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga aktivitas warga dapat kembali normal. Seperti di Vihara Bodhigaya, Jalan Mongonsidi, Medan pada Kamis malam, umat Buddha melaksanakan ibadah dan doa dengan menerapkan protokol kesehatan, diantaranya memakai masker dan menjaga jarak. Menurut Sekretaris Pengurus Umat Buddha Tamil India Kota Medan, penerapan protap COVID-19 dilakukan sesuai dengan instruksi pemerintah guna memutus penyebaran COVID-19. Melalui pelaksanaan doa, umat Buddha berharap agar pandemi COVID-19 segera berakhir di Indonesia dan seluruh dunia, sehingga aktivitas warga dapat kembali normal. Waisak ini kita bisa terbebas dari penyebaran pandemi
pandemi COVID-19 dan negara Indonesia bisa bangkit kembali, semua pengusaha bisa beroperasi kembali, perusahaan-perusahaan bisa beroperasi kembali, sehingga itu juga bisa membantu. Menghadapi pandemi COVID-19, mantan Bupati Dairi menyalurkan 5 ton minyak goreng kepada warga melalui rumah ibadah. Sementara itu bantuan sembako dan APD terus diberikan sejumlah elemen masyarakat dan perusahaan kepada gugus tugas COVID-19 Dairi. Bantuan 5 ton minyak goreng dari mantan Bupati Dairi, Master Parulian Tumangkor, disalurkan kepada warga melalui rumah ibadah. Bantuan tersebut disalurkan melalui 10 masjid dan gereja Kristen Pak Dairi guna meringankan beban ekonomi warga di tengah pandemi COVID-19. Sementara itu, bantuan sembako dan APD juga disalurkan sejumlah elemen masyarakat dan perusahaan kepada gugus tugas COVID-19 Dairi. Hal ini dilakukan sebagai wujud dukungan kepada pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19. Berdasarkan data dari gugus tugas COVID-19 Kabupaten Dairi per tanggal 6 Mei 2020, terdapat 8 ODP dan 1 PDP di Kabupaten Dairi. Sementara di daerah lain, para wartawan di Kabupaten Simalungun dan Pematang Siantar membagikan seribuan masker dan sarung tangan kepada pengendara. Aksi sosial ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian jurnalis guna menangkal penyebaran virus COVID-19. Pembagian masker dan sarung tangan kepada pengendara dilakukan di Jalan Asahan, Kabupaten Simalungun. Sebanyak 1.000 masker dan 1.000 sarung tangan diberikan kepada pengemudi dan penumpang angkutan. Menurut Koordinator Kegiatan Gunawan Purba, tidak hanya kepada pengendara, masker dan sarung tangan juga dibagikan kepada warga di Nagori Dolok Marlawan yang diisolasi pasca adanya warga yang positif berdasarkan pemeriksaan rapid test. Dalam hal ini kita membagikan masker 1.000 unit dan sarung tangan juga 1.000 unit kepada setiap pengendara dan masyarakat yang melintas di Jalan Sangnawalu atau di Jalan Asahan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Kegiatan ini merupakan bentuk partisipasi kawan-kawan wartawan terhadap perang melawan. Muspika Kecamatan Biru-Biru Deli Serdang membagikan ratusan paket takjil dan masker kepada warga. Pembagian takjil dilakukan sebagai bentuk menjaga tali silaturahmi di bulan suci Ramadan. Apalagi nggak ada kegiatan, ya nggak usah keluar rumah. Sebanyak 500-an paket takjil dibagikan kepada warga yang melintas di Jalan Medan Biru-Biru pada Kamis sore kemarin. Selain takjil, Muspika juga membagikan masker sebagai langkah upaya mencegah penyebaran COVID-19, terutama di wilayah si Biru-Biru. Kegiatan sosial ini rutin digelar setiap hari Kamis dan diharapkan dapat membantu warga sekaligus menjaga tali silaturahmi di bulan suci Ramadan. Muspika si Biru-Biru juga menghimbau warga untuk tetap menerapkan social distancing dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Dalam rangka peduli COVID-19 Corona, kita keprihatin, semoga ini cepat berakhir, selesai, sehingga kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Ada berapa takjil Pak yang kita bagikan hari ini? Hari ini banyak yang kita bagikan, ada kira-kira 500. Di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi di Sumatera Utara, warga kurang mampu di sejumlah daerah mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meski kondisi pandemi COVID-19 masih berlangsung, mereka terpaksa tetap bekerja untuk mencari nafkah. Beginilah kondisi di lokasi tempat pembuangan akhir atau TPA Batu Bola di Kecamatan Batu Nadua, Padang Sidimpuan. Meski kondisi pandemi COVID-19, para pemulung masih tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Salah satu warga pemulung, Rasoki Harahap misalnya, pria yang berusia 59 tahun sudah 10 tahun menjadi pemulung di TPA Batu Bola. Di tempat inilah setiap harinya ia bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Meski pemasukan menurun akibat pandemi COVID-19, Rasoki dan pemulung lainnya tetap bekerja mengumpulkan sisa barang di tumpukan sampah untuk dijual. Menurut Rasoki, ia tidak punya pilihan lain selain bekerja di tempat pembuangan sampah guna memenuhi kebutuhan keluarganya.
Ia berharap ada perhatian dari pemerintah Kota Padang Sidimpuan kepada para pemulung yang mengalami kesulitan ekonomi. Bantuan sembako dari pemerintah sangatlah dibutuhkan Rasoki dan rekan pemulung lainnya dalam memenuhi kebutuhan keluarga mereka di tengah pandemi COVID-19. Harganya pun sekarang kan jauh tuh harganya pun turun. Untuk bantuan sembako, paket-paket sembako Pak, kayak beras dari pemerintah Kota Padang Sidimpuan apa Pak sudah dapat Pak? belum ada dapat sampai sekarang. Kenapa Pak? Nggak tahu lah kita. Nggak tahu ya. Seorang nenek di Kecamatan Hinai Langkat tinggal di sebuah rumah kecil beratapkan ijuk yang bocor. Tak jarang nenek tersebut tidur di atas kasur yang basah karena diguyur hujan. Informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Mari bersatu kita cegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Inilah badan ini tengoknya sakit-sakit inilah obatnya yang kami kasih. Obat seadanya lah ya. Seadanya lah semampu kami gitu. Beginilah kondisi dan tempat tinggal Nenek Napisa berusia 70 tahun, warga desa Payarengas, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat. Nenek Napisa tinggal bersama anak dan cucunya di sebuah rumah yang beratapkan ijuk dan dinding tepas. Kondisi tersebut membuat Nenek Napisa yang hanya dapat berbaring kerap tidur di kasur yang basah karena kehujanan akibat atap yang bocor. Menurut anak Nenek Nafisah, Maharani, dalam setahun terakhir kondisi ibunya terus menurun dan tak mampu membawa ibunya berobat karena keterbatasan ekonomi. Kena hujan aku ini katanya gitu. Waktu itu Awak pun pas salat gitu, itulah udah siap salat tuh, ikatkan juga plastik di atas gitu. Supaya jangan nenek kena hujan kan gitu. sejauh ini ada nggak bantuan dari pemerintah setempat, Bu? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kini Maharani dan keluarganya berharap ada dermawan yang bersedia meringankan beban mereka, terutama untuk pengobatan sang ibu dan mengganti atap rumahnya agar sang ibu dapat beristirahat dengan nyaman. Dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Endang Junaidi, Metro TV.